Shalom saudara-saudara terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sekarang kita telah memasuki bulan Desember, di mana pada bulan Desember biasanya suasana Natal itu sudah mulai terasa. Nuansa-nuansa Natal atau ornamen-ornamen Natal sudah mulai terlihat di mana-mana. Orang Kristen banyak yang fokus atau mempersiapkan diri untuk perayaan tahunan ini. Bahkan komunitas-komunitas Kristen ada banyak di awal Desember sudah merayakan Natal. Sebagai orang Kristen tentu saudara tahu, Natal adalah kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini. Mungkin anak-anak kita pun tahu akan hal itu. Ada banyak orang Kristen yang setiap tahunnya sibuk mempersiapkan diri untuk merayakan Natal tersebut. Tetapi hanya sedikit orang saja yang mampu memaknai Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan ini. Dan hanya sedikit orang yang menerima anugerah keselamatan tersebut. Mengapa saya katakan hanya sedikit orang saja yang menerima anugerah keselamatan tersebut? Karena Alkitab pun telah mengatakan itu. Banyak yang terpanggil, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Banyak orang mendengar berita keselamatan tersebut, tapi tidak mau percaya. Ada juga yang percaya dan menerimanya. Tapi setelah dalam perjalanan rohaninya, banyak yang mundur karena betapa sulitnya dalam hal mengikuti Yesus itu. Saudara-saudara, tahukah saudara bahwa keselamatan itu dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia dengan cuma-cuma alias gratis? Tetapi yang mahal adalah pemuritan. Menjadi murid Yesus itu harganya mahal. Proses untuk menerima dan mengikuti Yesus itu sangat mahal. Ada harga yang harus dibayar oleh setiap orang percaya. Oleh karena itulah banyak orang Kristen yang mundur akibat mengalami kekalahan karena tidak mau membayar harga. Mungkin saudara sedang bertanya, harga apa yang harus saya bayar sebagai pengikut Kristus? Yaitu saat saudara dihadapkan dengan pilihan antara kekayaan, kenikmatan, dan kehormatan duniawi dengan Yesus Kristus. Jika saudara memilih duniawi, maka saudara tidak siap membayar harga tersebut. Karena ketiga hal tersebut yaitu kekayaan, kenikmatan, dan kehormatan duniawi itu sangat indah di dunia ini dan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari dunia itu sendiri. Itulah sebabnya banyak orang-orang yang tidak ingin kehilangan ketiga hal tersebut jika sudah memilikinya. Bahkan untuk meraihnya pun banyak orang berusaha dengan segala cara. Tetapi jika saudara memilih Yesus dan mengabaikan duniawi, itulah kemenangan sejati orang-orang percaya. Berarti saudara telah membayar harga untuk Yesus dan firman-Nya. Saudara juga harus mengetahui bahwa kita masuk dalam kerajaan sorga bukan karena apa-apa, tapi karena anugerah salib. Anugerah itu diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang menerimanya. Tetapi upaya untuk membuka pintu surga itu sangat mahal harganya. Usaha menjalankan kehidupan yang kekal membutuhkan harga, yaitu berikatan kasih. Ikatan kasih itu adalah saudara harus setia kepada Yesus Kristus, yang berarti saudara harus berakar di dalam Yesus. Satu-satunya cara agar hidup saudara berakar dalam Yesus dan dapat masuk lebih dalam adalah dengan memberikan tanggapan yang tepat kepada firman Tuhan. Lalu, izinkan Tuhan dan firman-Nya bekerja dalam hidup saudara. Jika tidak demikian, maka Natal yang sebenarnya tidak akan pernah ada dalam kehidupan saudara. Dan Natal yang sebenarnya adalah kemenangan orang-orang percaya, bukan perayaannya saja. Ciri-ciri orang yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah orang yang mengizinkan firman Tuhan masuk dalam hidupnya dan firman itu menyatu dengan jiwanya. Dan firman Tuhan itu berakar kuat dalam hidupnya sehingga tidak mudah goyah oleh terpaan dunia ini. Dan saudara juga harus tahu bahwa bagi Tuhan tidak ada anak Tuhan yang istimewa. Tidak ada anak-anak Tuhan yang diutamakan di dunia ini, tetapi Tuhan selalu siap sedia memberikan kemenangan yang sama melalui firman-Nya kepada orang-orang percaya. Saudara-saudara terkasih, agar saudara memiliki akar yang kuat di dalam Yesus, saudara membutuhkan pengetahuan dan penerapan firman Tuhan. Namun jika saudara hanya memiliki waktu satu-satunya saat di gereja setiap minggu saja untuk mendengarkan firman Tuhan, maka firman itu tidak akan pernah berakar dan tumbuh dengan baik di dalam kehidupan saudara. Coba saudara bayangkan, seseorang hanya makan pada hari Minggu siang satu kali saja, walaupun dengan porsi yang besar, namun tidak pernah makan lagi sepanjang minggu.
Saya yakin menjelang hari Selasa, orang semacam ini akan mengalami masalah dan penyakit. Demikian pula dengan kesehatan rohani saudara. Jika saudara tidak ada keinginan untuk belajar dan menerapkan firman Tuhan setiap hari, maka saudara juga akan menjadi orang-orang yang kurang gizi secara rohani, dan itu dapat mengakibatkan kematian rohani saudara. Orang yang sudah mati secara rohani tidak akan dapat mengatasi masalah-masalah hidupnya, dan itu adalah jalan kebinasaan. Saudara juga harus tahu bahwa setiap orang percaya yang menerima anugerah keselamatan tersebut pasti akan menghadapi percobaan-percobaan dalam kehidupannya. Di saat seperti itulah banyak orang yang kekurangan gizi firman Tuhan dan akan mengalami kemunduran dan kekalahan. Nah, sekarang apakah percobaan-percobaan tersebut sedang mengalahkan iman saudara? Kalah atau menang akan ditentukan oleh tanggapan saudara terhadap firman Tuhan. Puncak pertumbuhan iman orang Kristen akan terjadi saat ia menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya. Tetapi seseorang tidak akan mampu menerapkan apa yang tidak dimengertinya. Itulah sebabnya Yesus berkata di dalam Lukas 8 ayat yang ke-8b, "Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah yang mendengar." Maka semakin banyak saudara mendengar firman Tuhan, maka semakin berakarlah firman itu dalam hati dan pikiran saudara. Mari dengarkanlah suara Tuhan melalui firman-Nya hadir di setiap saat dalam hidup saudara. Bukan hanya sekali setahun setiap perayaan Natal saja. Benih firman ditaburkan setiap waktu kepada orang-orang percaya. Maka tanamkanlah di hati dan pikiran saudara agar bertumbuh dengan akar yang kuat sebagai pondasi yang kokoh, sehingga saudara akan memiliki kekuatan dalam menghadapi setiap percobaan-percobaan hidup ini. Ingatlah, satu hal lagi, sebagai pengikut Kristus, saudara sudah harus berakar sebelum kesulitan-kesulitan hidup itu datang menyapa. Itu merupakan pegangan hidup yang fundamental. Jika saudara ingin mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, maka saudara membutuhkan akar yang kuat sebagai pondasi yang kokoh. Memang, akar firman yang kuat itu tidaklah indah. Pondasi yang kokoh itu terkadang menyakitkan di dunia ini, karena biasanya akan jauh dari yang namanya kekayaan, kenikmatan, dan kehormatan duniawi. Tetapi upah orang-orang yang memiliki akar yang kuat dan pondasi yang kokoh adalah surga yang kekal. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah firman Tuhan berakar kuat dan memiliki pondasi yang kokoh dalam kehidupan saudara, lalu jadilah pelaku firman tersebut. Dan dengarkanlah Yesus berkata di dalam Markus 16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak saudara ambil bagian dalam memberitakan berita keselamatan ini kepada seluruh dunia atau dimanapun saudara berada. Tetapi sebelum memberitakan Injil kepada orang lain, saudara harus menjadi pelaku firman tersebut, agar orang lain yang mendengar berita keselamatan tersebut tidak meragukan akurasi berita yang kita sampaikan. Dan menjadi pelaku firman, saudara tidak harus menjadi seorang penginjil, dan saudara tidak harus menjadi seorang pendeta. Tetapi yang diperlukan untuk menjadi pelaku firman tersebut adalah dengan merepresentasikan Yesus dan firman-Nya melalui pemikiran, sikap, dan tindakan kita sehari-hari dalam kehidupan nyata, kapanpun dan dimanapun kita berada, menjadi pengaruh baik bagi orang lain. Itulah makna Natal yang sebenarnya, menerima Yesus sebagai juru selamat dan menjadikan firman-Nya sebagai pedoman hidup. Sampai jumpa dalam video berikutnya. Tetaplah berada di channel ini atau tunggu video-video selanjutnya untuk kita boleh saling menguatkan di dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus. Tetaplah berada di channel ini. Tuhan Yesus memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Shalom.